ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب أركان الصلاة. أركانها 13. الأول النية مقرونة بجزء من تكبيرة الإحرام. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Pribados sedia kapapan jalan kanggo maoskeun kitab judulnya antara terjemah bab arkan sholat, menceritakan rukun-rukun sholat. Mungkin sebahagian ada yang merasa sudah berkali-kali mendengar dan ngaji tentang rukun sholat. Dalam hal ini, kalau kita ingin mengharapkan dicatat sebagai ahli ilmu, kalau belum 1000 kali, tetap kita harus merasa greget atau semangat mendengarkan ilmu. Meskipun sudah ada 1000 kali mendengarkan, tidak mengurangi semangat dan greget kita. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Semua bersolat 13 ada 13. Yang pertama adalah niat. Makrunatan bijuz'in min takbiratil ihram. Niat ini harus dibarengkan dengan sebahagian dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar. Apakah niat di dalam hati ini harus pas dari mulai hamzahnya lafaz A sampai rohnya lafaz akbar, harus penuh dengan niat, atau cukup di dalam satu bagian daripada takbiratul ihram pas kita mengucapkan Allah baru niat sholat itu hadir pada hati, atau pas akbar, atau seluruhnya? Kiai Musonib di sini membahas bijuz'i, yang penting ada, baik ketika mengucap lafaz Allah hadir semua niat, atau pas akbar. Yang penting jangan sebelum takbiratul ihram dan sesudah takbiratul ihram. Ini salah satu kemurahan dari para ulama, yaitu Syekh Nawawi Banten di sini membahas wa yakfil istihdar al-urfi wal muqaranah al-urfiyah. Wal istihdarul urfi ay yastahdira fi dhihnihi hayat as-shalah ijmalan bi'alla yaqsida kulla ruknin bidhatihi ala khusus wa yaqsida fi'alaha wa yu'ayyinaha min dhuhrin azim sebagainya dan seterusnya. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Kalau memang pengen muqaranah urfiyah dan istihdarnya hakiki juga, artinya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, seluruh pekerjaan rukun sholat selain niat hadir semua di dalam hati, itu sangat sulit sekali. Yang penting ijma saja, globalnya pekerjaan sholat ketika Allahu Akbar hadir di dalam hati. Lantas pas Allahu Akbar atau pas Allah atau pas akbar terserah, yang penting ada di ruang lingkup Allahu Akbar, jangan sebelumnya dan jangan setelahnya. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang kita sering menyaksikan di musola-musola, di masjid-masjid, ada orang yang niatnya berkali-kali, bahkan sampai ketinggalan. Imam sudah rukuk, dia masih tetap mengucapkan Allahu Akbar,
Nah itu mungkin kita husnudzon, barangkali dia itu pengen mencari yang sempurna adalah istihdharnya hakiki dan muqaranah pun hakikiyah. Nah di sini sudah ada kemurahan, cukup dengan istihdhar urfi dan muqaranahnya pun urfiyah. Artinya yang penting globalnya, garis besarnya, bahwa kita ini hadir dalam hati mau mengerjakan sholat, baik pas Allah atau pas akad atau pas a atau pas roh, itu juga sudah dikatakan niat yang tepat. Hadirin hadani Allah wa iyyakum, sebetulnya itu sunnah mengucapkan usolli fardhu dhuhri masalan arba'a raka'atin. Kalaupun memang itu sudah pas, tetap kita disunnahkan untuk mengucapkan usolli fardhu dhuhri dan tidak membatalkan sholat. Kadang-kadang ada yang usil, kenapa sih harus usolli segala macam? Dan itu memang kita bisa dijawab dengan jawaban ya kira-kira masuk akal saja. Misalnya kita mau menggeragaji papan atau kayu, meskipun bukan kayu, tetap kalau mau menggeragaji papan suka digaris dulu biar lempeng, atau memang sebagai alat bantu supaya nanti kita pas Allahu Akbar niatnya tepat, maka sebelumnya usolli dulu yu'awinal lisan ala qalbi, supaya lisan ini membantu. Jadi itu hanya sebagai pembantu, jangan sampai kita kalah hujah sama mereka-mereka yang mengatakan tidak usah usolli. Untuk apa usolli? Hadirin hadani Allah wa iyyakum, yang kedua adalah al-qiyam fil fardhi bil qadir 'alaiha, berdiri tegak di dalam sholat fardu bagi orang yang mampu melaksanakan berdiri. Wa man 'ajaza 'anil qiyam shalla jalisan, barang siapa yang tidak mampu berdiri sembahyang karena ada alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh agama, sholat jalisan, maka sholatlah sambil duduk. Hadirin hadani Allah wa iyyakum, wa in ajaza, duduknya kaifa syaa. Syarahnya kata Syekh Nawawi Banten, kaifa syaa, baik duduk tarabbu sila atau duduk iftiras atau duduk tawarruk, tapi afdalnya adalah tunggu atau namanya apa, duduk iftiras, tawarruk ya, duduk tawarruk. Iftiras yang lebih baik duduknya adalah duduk iftiras, karena kalau iftiras itu mudah untuk bergerak, mau ruku mudah, ya, mau sujud mudah. Tapi kalau duduk tarabbu sila agak kesulitan, misalnya habis duduk terus mau ruku atau mau sujud kesulitan, banyak bergerak. Wa in ajaza 'anil julus ittaja'a 'ala jambihi wastaqbala qiblah biwajhi. Kalau misalnya orang itu tidak mampu sholat sambil duduk, maka ittaja'a 'ala jambihi, sholatlah sambil berbaring. Wa muqaddam wastaqbala qiblah biwajhihi wa muqaddam badani, dan menghadap kiblat dengan wajah dan badan bagian depan. Jadi yang menghadap kiblatnya adalah wajah dan badan bagian depan. Wa yukrahu ay yattaji'a 'ala jambihi al-aysar min ghairi udhrin, dan makruh berbaring 'ala jambihi al-aysar, atas pinggir badan bagian kiri, min ghairi udhrin, tanpa ada alasan, kecuali misalnya ada alasan badan bagian kanan ada yang sakit seperti halnya bisul atau luka-luka, silahkan berbaring 'ala jambihil aysar. Hadirin hadani Allah wa iyyakum, Al-Faqih di sini tidak mau membahas satu persatu rukun dengan panjang lebar, karena ini memang sudah maklum
dan insya Allah nanti kita sedikit ada faedah-faedah. Fa'in ajaza 'anil iltija istalqa 'ala dhahri. Kalau misalnya orang itu tidak mampu sholat sambil berbaring, istalqa 'ala dhahri, maka sholatlah sambil melentang, mencek paha sunnah nama nangkarak. Wa yajibu 'alaihi an yarfa'a ra'sahu bi syai'in. Lantas di bawah kepala supaya dikasih syai'in, sesuatu misalnya bantal atau papan, biar nanti yastaqbilal qiblah biwajhi, agar supaya wajahnya menghadap kiblat. Nah, nanti kepala di mana? Kepala di arah di sebelah timur, lantas kaki di sebelah barat. Wa yajlisa lil ruku' was sujud in amkanahu dzalik. Dan sunnahnya adalah duduk lil ruku' was sujud in amkanahu dzalik. Jadi meskipun kita sholat sambil terlentang, kalau misalnya mampu berdiri, duduk untuk ruku' dan sujud, silahkan kerjakan duduk untuk ruku' dan sujud. Kalau tidak bisa, wa in ajaza asyara bi ra'si. Kalau tidak bisa, maka asyara bi ra'si, untuk ruku'nya isyarat dengan kepala, seperti isyaratnya orang kalau ditawarin sesuatu, kalau mau lantas kepalanya digoyang, kalau tidak kepalanya geleng-geleng. Itu namanya isyarat yang memberi arti. Wa in ajaza asyara bi ajbani. Kalau tidak mampu isyarat dengan kepala, asyara bi asli, isyarat dengan kelopak mata. Wa in ajaza, isyarat dengan kelopak mata tidak bisa, kalau memang masih punya kesadaran akal, asyara ajra arkan shalah ala qalbi. Jalankan semua rukun salat di dalam hati. Jalankan semua rukun sholat di dalam hati, dibayangkan. Misalnya kita dalam hati Allahu Akbar, dan dibayangkan kita lagi ngangkat tangan takbiratul ihram, lantas membaca Fatihah. Wa fi jami'i dzalika la yamusu min ajrihi syai'un. Di dalam semua praktek sholat seperti ini, misalnya sholat sambil duduk, atau sholat sambil berbaring, atau sholat sambil terlentang, la yanqusu min ajrihi syai'un, sama sekali tidak mengurangi pahala sholat, tidak mengurangi pahala sholat. Inilah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusul qadir ayyusalli nafla qa'idan wa muttaji'an. Bagi orang yang sholat sunnah qa'idan, silahkan. Mau sholat sambil duduk, meskipun masih mampu sambil berdiri, silahkan. Wa muttaji'an, masih mampu sholat sambil duduk, silahkan. Mau sholat sambil berbaring. Lakin thawabul qa'id nisfu thawabil qa'id. Hanya saja pahala kalau mampu sambil berdiri lantas sholat sambil duduk, maka nisfu thawabil qa'id, pahalanya adalah sebahagian. Nisfu thawabil qa'im, sebahagian, separuh. Wa thawabul muttaji nisfu thawabil qadir. Dan pahala orang yang mampu sholat sambil duduk lantas sambil berbaring, pahalanya hanya separuh. Ini sholat sunnah. Wa salisu takbiratul ihram. Ketiga rukun sholat adalah takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu fiha Allahu Akbar. Lafaz yang harus diucapkan dengan takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram hanya Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan Allahul Azim atau Allahul Jalil. Wala tasyiu bi ghairi dzalik liqadir alaihi. Maka tidak sah sholat kalau takbiratul ihramnya diganti dengan selain Allahu Akbar. Wal ajiz anhu ya'ti bima qadara alaihi walau bi ghairi arabiyyah. Bagi orang yang tidak mampu membacakan Allahu Akbar, takbiratul ihram, tidak bisa membaca Allahu Akbar, ya'ti bima qadara alaihi walau bi ghairil arabiyyah, maka ucapkanlah takbiratul ihram meskipun bukan dengan bahasa Arab. Ini ada perbedaan
dengan Fatihah. Kalau Fatihah tidak boleh diterjemah, kalau takbiratul ihram boleh diterjemah walau bi ghairil arabiyah. Diterjemah, dialih bahasakan ke bahasa Sunda boleh, dialih bahasakan ke bahasa Indonesia boleh. Wa sunnah aqiba hadhihi takbirah ay yaqra'a du'a al-iftitah. Sunnahnya setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Doa iftitah mungkin semuanya, saya yakin dan Sultan sudah hafal semuanya. Cuma sedikit ada tambahan, kalau bagi imam di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan kalau imam doa iftitahnya disingkat mulainya dari wajjahtu wajhiya lillati faqaras samawati wal ardh. Kalau makmum boleh dari awal Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, karena memang imam ini dituntut supaya sholatnya cepat, jangan seperti nanti ada salah satu keterangan insyaallah akan dibacakan. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Tsumma yata'awwad minasyaitonir rajim. Setelah membaca doa iftitah lantas membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan ini tidak usah dibaca dengan keras, cukup dibaca dengan pelan-pelan. Warabi'u qiraatul Fatihah bil basmalah. Yang keempat membaca Fatihah dengan bismillah fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Jadi basmalah itu harus dibaca. Bagaimana sikap kita misalnya kalau ada nasib pergi haji ke tanah suci, ke Baitullah, sementara misalnya tidak pernah membaca, tidak pernah terdengar membaca Fatihah, langsung saja Allahu Akbar, selang beberapa detik lantas Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terdengar bacaan bismillah. Nah, di situ ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di zaman sekarang banyak toleransinya, artinya kalau begitu Allahu Akbar ada jarak atau ada setan kira-kira cukup untuk membaca bismillah, kita ikut saja makmum ke imam tersebut, husnudzon kita. Dan alhamdulillah ulama-ulama dari kita juga sependapat dalam hal itu, artinya tidak usah diragukan kesahan sholat kita. Kalau memang imamnya antara Allahu Akbar dan Alhamdulillahirabbil alamin ada setan, ada jarak, kira-kira cukup untuk membaca bismillah. Tapi kadang-kadang kalau memang suara pengeras suaranya sangat pekat dan suaranya hening sekali, terdengar suara bismillahirrahmanirrahim, lantas dibaca Fatihah dengan keras sekali. Warabi'u qiraatul Fatihah bil basmalah fi qiyamin, dibaca fi qiyamin, di dalam kondisi kita keadaan qiyam, lagi berdiri. Jangan sampai misal waladhdallin belum selesai tapi sudah turun ke bawah. Jadi waladhdallinnya pas kita turun ke bawah, itu berarti sebahagian huruf-hurufnya Fatihah dibaca sedang keadaan turun ke arah ruku, itu tidak boleh. Jadi sebelum waladhdallin tamat kita harus tegak masih berdiri. Dan ketika memulai bismillahirrahmanirrahim jangan seperti anak kecil misalnya lagi duduk lantas bangun, sambil bangun baca Allahu Akbar. Allahu Akbar juga sama tadi takbiratul ihram, syaratnya harus sudah tegak berdiri baru Allahu Akbar. Wal masbuk yatahammaluha anhul imam in kana ahlan litahammul. Lantas bagaimana kalau kita ini sebagai makmum masbuk? Artinya masbuk di sini masbuk bil Fatihah tentunya. Masbuk bil Fatihah artinya tidak sempat membaca Fatihah sampai tamat, sampai tuntas, imam keburu ruku, itu namanya
namanya masbuk, itu imam itu ditanggung oleh imam, makmum itu masbuk ditanggung oleh imam Fatihahnya, asalkan si imam itu ahlan litahammul, memang ahlinya untuk menanggung bahagian daripada Fatihahnya si makmum masbuk tadi. Tapi di dalam hal ini sebetulnya sangat panjang sekali bahasan-bahasan masbuk yang kiranya menurut saya kurang begitu leluasa kalau dibahas di forum ini. Wa yajibu tartibul Fatihah, dalam membaca Fatihah urutannya harus sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Quran, dan harus mualah antara ayat dan ayat harus dibaca berturut-turut, jangan terpisah oleh apapun, misalnya zikir yang tidak ada kaitan dengan kemaslahatan sholat dan terpisah oleh dia, kecuali terpisah oleh misalnya kita lagi musim batuk, terpisah oleh batuk silakan. Wa tajwidu hurufiha, dan huruf-hurufnya harus dibaca sesuai dengan ilmu tajwid, artinya keluar dari makhrajnya, dari tempat keluarnya huruf itu masing-masing. Wa mura'atu tasdidatiha, dan tasdid-tasdidnya yang jumlahnya 14 itu juga harus dipelihara, jangan sampai ketika sholat kita ada tasdid-tasdid Al-Fatihah yang ditinggalkan. Artinya yang mestinya dibaca tasdid, misalnya iyyaka, lantas dibaca iyyaka tidak pakai tasdid, maka hukumnya tidak sah Fatihahnya. Kalau tidak diulangi lagi dengan Fatihah yang pasti, yang benar, maka Fatihahnya tidak sah. Dan kalau memang tahu artinya, itu sangat berbahaya, merusak akidah kita. Karena iyyaka dan iyyaka itu lain ceritanya. Kalau iyyaka daul syamsi, kalau iyyaka kepada engkaulah ya Allah. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Wa man ajaza 'anil Fatihah qara'a badalaha sab'a ayatin minal Qur'an. Kalau orang yang tidak bisa membaca Fatihah, tidak mampu membaca Fatihah, karena memang orang itu misalnya baru masuk Islam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba setelah itu masuk waktu zuhur misalnya. Nah, si orang tersebut yang dinamakan mu'allaf itu harus belajar memperdalam isinya kalimat syahadat 2. Hadirin hadani Allah wa iyyakum, kadang-kadang ada orang masuk Islam dan sering ini terjadi. Begitu masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lantas dia pulang lagi ke rumah dan menjalankan lagi aktivitas yang lain. Kewajiban kita sebagai orang yang mentalqin, menuntun dia membaca kalimat syahadat, harus dikasih tahu sekarang setelah Anda masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat 2, Anda sekarang gilirannya mempelajari isinya kalimat syahadat 2, artinya mempelajari akidah yang kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan akidah-akidah yang kaitan dengan syahadat. Yang kedua adalah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu misalnya waktu sebentar lagi sudah habis, maka dia langsung membacakan Al-Fatihahnya belum sempat belajar, maka diganti Fatihahnya itu dengan qara'a badalaha sab'a ayatin minal Qur'an, membaca 7 ayat dari Quran. Mana bisa orang baru masuk Islam bisa membaca 7 ayat dari Al-Quran? Silahkan diganti fa'in ajaza anil Quran anta bisa anti anwa'in minal dzikri, bacalah 7 macam dari zikir. Dan kalau 7 macam dari zikir tidak bisa, waqafa sakinan biqadriha wa la yutarjimu anha, maka pokoknya asal sholat aja, diam aja, tidak usah membaca apa-apa, dan jangan Al-Fatihahnya ini
dialih bahasakan, wala yutarjimu anha, Fatihah tidak bisa dialih bahasakan ke bahasa selain bahasa Arab. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Itu saja al-hadarnya dari Al-Fakir untuk mengisi waktu yang pertama, dan selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو النور يا للحالين ضياء وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود آل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاء فلله ما للعين من مشهد ابتلاء يعز على أهل الحجاب ابتلاء أيا نازحا عني ومسكنه الحشاء أجب من كان كل النواحي نداء أجب من تولاه الهوى فيك وقت فيه تؤدي ما يهوى الهوى ويشاء بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناء بحكم الولد جردت قصدي وحبنا والد أرى القلب منه ولاء بلغت فكان ذكره لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاء إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواء أيا راحلا بل لحبيبي رسالتان بحرف الأشواق يحلو هجاء وهيهات يلقى العذول إلى الحشاء سبيلا سواء مدعو وهجاء فؤادي لخير المرسلين مولعون وأشرف ما يحلو لسمعي ثناء
يشاءون وانظر كيف كان ميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاء والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim ulama, para tokoh masyarakat yang saya hormati, seluruh jamaah jalsa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya cintai, saya doakan dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan terima kasih secara pribadi dan atas nama Syura serta seluruh pengurus jajaran Jalsa Ilmiah Majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh jamaah yang telah menyambut dengan segala doa dan perhatiannya atas insyaallah saat-saat yang kita tunggu, yaitu dapat membaca salawat dan maulid Diyaul Lami bersama dengan pengarang maulid Diyaul Lami Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, yang insyaallah jika tidak ada halangan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Kuningan pada tanggal 4 November hari Rabu pada waktu zuhur, yang diawali dengan pertemuan, diawali dengan majelis para alim ulama, lalu dilanjutkan dengan tabligh akbar bersama-sama dengan seluruh pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kabupaten Kuningan ini insyaallah taala. Bukan hanya materi yang kita siapkan, tetapi jauh lebih penting daripada itu, mari kita sambut kedatangan guru mulia kita ini dengan hati, dengan iman, dengan cinta, dan dengan pandangan batin yang baik dari kita, sehingga apa yang beliau bawa dari hadiah-hadiah, terlebih hadiah batin, akan dapat menghiasi seluruh batin kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan, baik itu dari tingkat yang paling rendah, yang paling mudah, sampai kepada kebaikan-kebaikan yang agung dan sulit. Sehingga Nabi pada saat wafat menyatakan, saksikan bahwa sebenarnya aku telah sampaikan semua kepada umat. Kita sebagai kaum muslimin, demi Allah, tidak membutuhkan lagi terhadap teori,
ajaran dan konsep-konsep selain daripada ajaran dan teori serta konsep Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad terkecuali akan mengarah kepada apa yang kita dambakan dalam kehidupan ini, yaitu kebahagiaan dan rahmat dari Allah. Sementara Allah pun telah meyakinkan kita dengan firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Barang siapa yang 3 perkara ini ada pada pribadi seorang muslim, maka dia akan merasakan rasa kenikmatan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lebih dalam membahas tentang kandungan daripada hadis ini, ada satu hal yang perlu untuk kita ketahui bersama agar itu menjadi semangat buat kita, motivasi buat kita, dan istiqamahnya kita hadir di majlis-majlis yang di situ akan diarahkan hati kita, pikiran kita untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Sayyidina Muhammad SAW. Adalah seorang sahabat, Anas bin Malik. Semua orang yang membaca hadis pasti dia akan kenal dengan sahabat Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, sering kita dengar dalam hadis. Beliau termasuk orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Di antara sebab-sebabnya karena beliau pertama adalah orang yang banyak duduk dengan Rasulullah. 20 tahun beliau berkhidmah kepada Nabi. 20 tahun dipasrahkan oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim dengan ungkapan, "Saya wakafkan anak saya kepadamu ya Rasulullah." Kenapa Ummu Sulaim memberikan anaknya kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak lain karena Ummu Sulaim, ayahnya Anas bin Malik, ibunya Anas bin Malik, lebih mencintai Nabi Muhammad daripada dirinya sendiri, sehingga anak yang akan dijadikan sebagai tulang punggungnya, yang diharapkan dapat ia bersandar pada masa tuanya, dia tidak pedulikan lagi, dia berikan kepada Rasul SAW. Jika seandainya sahabat-sahabat laki-laki Nabi SAW adalah orang-orang yang memang sudah sampai kepada tataran nikmatnya iman, karena mereka mencintai Nabi melebihi cintanya dari apapun juga. Maka kita dengar di dalam sejarah mulia para sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagaimana berikan hartanya semuanya kepada Rasul. Saat Islam membutuhkan, semua hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi bertanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Sayyidina Abu Bakar dengan mantap menjawab pertanyaan Nabi,
dan dengan bangga ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa aku adalah santrimu yang berhasil kau didik ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini sangat banyak sekali kata Nabi. Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Rasulullah Sayyidina Abu Bakar berkata, aku sisakan untuk keluargaku, anak istriku, Allah dan Rasulnya. Toko habis, uang habis, sertifikat habis, semuanya saya bawa ya Rasulullah. Lah kau sisakan untuk anakmu besok, lusa, sekolahnya, masa depannya apa? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar kita kenal. Sayyidina Uthman selain menantu Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidur di dalam selimut Nabi pada saat Nabi dikepung untuk hijrah. Saat akan hijrah, seandainya orang-orang kafir langsung tanpa membuka selimut Nabi menghunuskan pedangnya ke badan yang berada di balik selimut, maka Ali bin Abi Thalib yang akan wafat dan bukan Sayyidina Muhammad. Tahu betul Sayyidina Ali resikonya tidur di tempat Nabi dengan menutupi badannya dengan selimut Nabi di malam di mana Nabi akan dibunuh. Hal itu tidak akan terjadi terkecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang lebih mencintai Nabinya Muhammad dibanding kecintaannya kepada dirinya sendiri. Demikianlah hadirin rahimakumullah, sejarah Islam dipenuhi oleh tokoh-tokoh, pribadi-pribadi unggul yang kemudian dengan berkah mereka Islam menjadi besar, menjadi harum, menjadi dihormati, menjadi disegani, menjadi terasa betul manfaatnya kepada umat, karena Islam dibawa oleh tangan-tangan orang yang di dalam hatinya ada rasa cinta yang lebih besar kepada Nabi Muhammad dibanding cintanya kepada dirinya sendiri. Bahkan jika para kaum laki-lakinya, kita akan kehabisan waktu untuk membahas bagaimana Zaid, bagaimana Hamdalah, bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Ammar, bagaimana Khabbab, penuh. Mereka semuanya bahkan memiliki statement, lebih baik kami tertembus oleh panah dan mati terkapar bersimpah darah. Itu akan kami pilih, asal jangan ada duri kecil yang menusuk kakinya Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada keterbatasan antara pendidikan, penyampaian pendidikan Nabi kepada para sahabat-sahabat wanitanya Rasulullah, tetapi sahabat-sahabat wanita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, wanita-wanita di sekitar Nabi, bagaimana perjuangannya mereka, sampai ada seorang perempuan tua yang hanya punya anak dua laki-laki, dua-duanya dikirim untuk berperang di jalan Allah. Apa artinya dikirim berperang di jalan Allah? Artinya bisa jadi besok saya tidak punya lagi orang yang harus saya katakan ibu lapar, ibu sakit harus berobat, ibu tidak ada lagi. Dia berikan dua anaknya, jalankan selama Nabi ikut berperang, jalan bersama Nabi Muhammad. Kamu apa bu? Jangan pikirkan ibu. Orang kalau cinta biasanya sudah tidak mikir lagi para haji. Sehingga dibutuhkan bagi kaum muslimin untuk mengembalikan kemurnian, kejayaan, ketinggian, kewibawaan Islam adalah kecintaan kaum muslimin yang tidak terbatas kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat pasukan sudah pulang, ibu ini berdiri pintu gerbang Madinah, pintu gerbang kota Madinah. Dia terus cari orang, sahabat yang lewat dan mengenalnya bahwa dia ibu dari dua anak muda yang mati syahid di dalam peperangan, memberitahu, hanian laki, beruntung kamu wahai ibu, kedua anakmu sudah mati di jalan Allah. Ibu itu tidak bereaksi, tetap seperti orang mencari, seperti orang bingung.
2 orang menyapanya, 3 orang menyapanya, sampai ketika orang berikutnya dia pegang orang itu dan dia tanyakan, di mana Rasulullah? Semua orang pada saat itu mengira karena dia adalah seorang perempuan, seorang ibu tua yang memiliki ketergantungan kepada 2 putranya, hanya dua-duanya, tidak ada yang lain. Dia mungkin berpikir ini lagi menunggu anaknya, tapi ternyata salah. Yang dia lihat, yang dia khawatirkan sehingga wajahnya cemas, bukan kedua putra yang dilahirkannya, tetapi Rasulullah yang belum terlihat oleh matanya. Bagaimana Nabi kembali dari medan perang? Selamatkah Rasul? Sakitkah Rasul? Lukakah Rasulullah? Sampai dia bilang, bagaimana Rasulullah? Dia bilang, Rasulullah sehat dan sudah terlebih dahulu masuk ke Madinah. Tolong bawa saya kepada Nabi. Ibu tua ini dituntun ke Nabi, memasuki tempat Nabi SAW, meminta izin untuk masuk dan diizinkan oleh Nabi. Lalu kemudian orang itu berkata, ibu itu berkata, bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Begitu melihat wajahnya Nabi, gembira luar biasa wajahnya, karena dilihat Nabi sehat, Nabi tidak kurang satu apapun, Nabi tidak terluka, gembira wajahnya. Tapi dia pastikan lagi, bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Kata Rasul, keadaanku baik. Allahu Akbar. Bayangkan para hadirin, seandainya kita yang bisa bertanya kepada Nabi langsung, seandainya kita hidup pada saat itu dalam keadaan iman, lalu kita bisa datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana keadaan? Alangkah untungnya para sahabat, alangkah mulianya mereka, alangkah tingginya derajatnya di sisi Allah, sehingga mereka adalah orang-orang, bahkan perempuannya, mampu untuk bertanya, bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, saya baik, tetapi kedua anakmu telah mati syahid. Apa jawaban ibu ini? Ibu ini bersumpah, demi Allah ya Nabi, semua musibah yang aku alami, jika itu bukan engkau yang kena musibah, maka semuanya kecil buat aku. Mau anak mati, mau suami mati, mau harta habis, yang penting bukan Nabi yang menjadi sumber musibah, yang penting bukan kepada Nabi datangnya musibah. Maka ibu yang awam ini mengatakan, kecil semuanya ya Rasulullah. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, punya anak umur 10 tahun. Dari mulai kecil anaknya diajarin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suaminya marah karena suaminya kafir. Dia bilang, apakah engkau wahai istriku telah murtad dari agama kita? Malik bin Nadir bertanya, dijawab oleh istrinya, tidak, bahkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu suaminya wafat, perempuan ini membawa anaknya. Melihat perempuan ini membawa anaknya kemana? Kalau lazimnya sekarang anak umur 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dia bingung anaknya harus dibawa kursus bahasa Inggris kemana, kursus komputer kemana, sekolah unggulannya kemana. Sehingga ketika anaknya kemudian menjadi besar, menjadi sukses, tidak jarang yang kemudian jangankan untuk membuang kotoran ibu dan bapaknya sendiri, untuk memberikan sesuatu yang wajar kepada orang tuanya pun berat, akibat salah didikan dari orang tuanya. Tetapi ibunya Malik, Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim, begitu melihat anaknya sudah mulai bocah, dia datang dengan anaknya dibawa menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Dibawa ke Rasul, dia katakan, ya Rasulullah, aku wakafkan anakku buat engkau ya Rasulullah. Generasi setelah Nabi, sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, kita melihat mereka, para orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang luar biasa, imannya luar biasa, kesolehannya luar biasa,
ketabahannya luar biasa, istiqomahnya luar biasa. Kenapa mereka seperti itu? Salah satu sebab utamanya karena mereka tidak melulu mendidik anaknya untuk bahagia di dunia, tetapi mereka juga memikirkan bagaimana anak saya bisa bahagia nanti di akhirat. Dan ayah dan ibunya tidak tahu persis caranya membahagiakan anaknya di akhirat seperti apa, maka dibawanya kepada para orang-orang soleh, dibawanya kepada para ulama, dibawanya anak-anak kecil itu kepada majelis-majelis ta'lim yang ketika di situ hadir dibacakan doa, dibacakan sholawat, akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dari rahmat itu, dari inayah itu, dari cahaya yang diturunkan oleh Allah akan masuk ke dalam hatinya dan menjadikan mereka adalah orang-orang yang pada saat tua nanti sudah terbina dari mulai kecil, batinnya menjadi orang yang baik, orang yang santun, orang yang sabar, orang yang mau menolong, orang yang berani berkorban, orang yang jujur, orang yang perhatian terhadap sesama, orang yang cinta kasih di setiap sikap dan perilakunya, dan segudang kebaikan-kebaikan lainnya. Rasulullah SAW menerima Anas bin Malik yang kecil, dibercandain oleh Nabi. Nabi saat berpidato tidak pernah bercanda. Nabi saat mendapatkan wahyu selalu tegar. Tetapi Nabi SAW adalah orang yang senang kepada anak kecil, cinta kepada anak kecil. Anas bin Malik datang dibawa oleh ibunya, tanya oleh Nabi, apa kabar wahai yang punya dua telinga? Yang punya dua. Tetapi candanya Nabi tidak pernah bohong, karena memang betul manusia punya dua telinga. Apa kabar wahai orang yang punya dua telinga? Senyum Sayyidina Anas bin Malik sang bocah tersebut. Nabi tahu tujuan dan ketulusan ibu memberikan anaknya kepada Nabi untuk dididik, untuk dipiara, untuk diperhatikan. Maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata dalam sebuah doa kepada Allah, ya Allah, berkahi Anas ini di dalam umurnya, hartanya, dan anaknya. Ya Allah, Anas yang kecil ini berkahi umurnya, berkahi hartanya, berkahi anaknya. Dan doanya Nabi SAW tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkhidmatlah si bocah ini sampai usia 20 tahun bersama dengan Nabi Muhammad, bahkan sampai Nabi Muhammad wafat. Pada saat Nabi Muhammad wafat, maka mulai terlihat keberkahan doa Nabi SAW kepada anak ini, sehingga Anas bin Malik ketika didoakan oleh Nabi Allah berkahi umurnya, maka dia menjadi sahabat yang paling panjang umurnya. Sahabat Nabi terakhir yang wafat adalah Sayyidina Anas bin Malik. Ya Allah berkahi hartanya, maka sahabat Nabi paling kaya adalah Sayyidina Anas bin Malik. Dan Nabi berkata, ya Allah berkahi putranya, maka sahabat terbanyak anaknya adalah Sayyidina Anas bin Malik. Selain umurnya berkah, Allah panjangkan umurnya, sehingga Sayyidina Anas bin Malik berkah doanya Nabi SAW, dia mendapatkan umur yang panjang dan berkah, sampai dikatakan beliau berkata bahwa sesungguhnya aku telah menguburkan jenazah cucuku lebih 100 kali dengan tanganku ini. 100 orang cucunya wafat lebih dahulu dari kakeknya dan dikuburkan dengan tangannya. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ada 106 dari anak dan cucunya Anas bin Malik yang wafat terlebih dahulu dan beliau sendiri yang menguburkannya. Ini adalah cinta para hadirin. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka Nabi akan membalas dengan cinta kepada kita. Kita tidak cinta kepada Nabi saja, Nabi cinta, apalagi kita cinta. Kita tidak rindu kepada Nabi, Nabi rindu kepada kita, apalagi kita rindu kepada Nabi.
Akankah hal yang mulia ini akan kita biarkan lepas terus dari batin kita? Akankah kita sebagai orang yang pada saat mengatakan qala al-badru alaina adalah orang yang dipilih oleh Allah lisannya untuk mengatakan marhaban kepada Nabi Muhammad, tetapi setelah keluar daripada majelis kita tidak pernah lagi menganggap penting bagaimana saya harus memastikan di dalam hati saya harus betul-betul ada selalu cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Jika seandainya jamaah Jalsatul ini memastikan ini, dua hal ini, cinta dan rindunya selalu dicari, begitu ketemu dalam hatinya dipegang, begitu dipegang dipupuk terus dengan salat, dengan salawat, dengan silaturahmi, dengan membaca Quran, dengan amal-amal sunnah-sunnah yang lainnya, maka niscaya niscaya belum terbesit dalam keinginan kita untuk melihat Nabi akan datang kepada kita dalam mimpi-mimpi kita minimal. Jangan biarkan setan memisahkan kita dari Nabi Muhammad. Jangan biarkan hawa nafsu memisahkan kita dari Nabi Muhammad. Jangan biarkan apapun menghalangi dan menutupi kecintaan yang sudah mulai timbul dalam hati, kerinduan yang sudah mulai timbul dalam hati kita, dengan alasan-alasan yang justru pada saat sakaratul maut tidak akan pernah mampu membantu kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sementara orang yang pernah bermimpi Rasulullah, dikatakan di dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqdha fa inna syaitana la yatamathalu bi. Di dalam riwayat lain, man ra'ani fil manami fasayarani yaqdha. Siapa orang yang bermimpi aku di saat tidurnya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan tidak tidur. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan orang yang mimpi bertemu dengan Nabi, maka pada saat sakaratul maut dia akan dapat melihat Nabi Muhammad SAW. Pada saat iblis datang untuk menggoda iman kita, untuk mencabut keimanan dari dalam hati kita agar kita mati dalam keadaan kafir kepada Allah, Nabi Muhammad yang akan menjaganya, Sayyidina Muhammad yang akan mempertahankannya, karena Nabi sudah janji, yang mimpi melihat aku, maka dia akan melihat sebenar-benarnya diriku. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa cinta kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam? Banyak ulama mengatakan salah satu penyebab utama seorang bisa mencintai Nabi setelah dia mengaku atau berkeinginan untuk cinta kepada Nabi. Saya tidak yakin dari semua jamaah yang hadir, laki, perempuan, besar dan kecil, terkecuali minimal di dalam hati mereka ada keinginan untuk mencintai Nabi, ada keinginan untuk merindukan Nabi. Ini sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah terkecuali ke dalam hati orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik. Jika seandainya keinginan ini sudah ada, maka mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana saya bisa betul-betul meyakini bahwa saya mencintai Nabi dan saya merindukan Nabi Muhammad SAW. Ulama mengatakan, yang pertama, bacalah, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di dalam hadis qudsi dikatakan, sementara di dalam Quran dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika seandainya kamu mengaku cinta pada Allah, ikutlah aku, kata Nabi Muhammad, baru kamu akan dicintai oleh Allah. Mengikuti sunnah Nabi SAW kadang merupakan sebuah problem bagi seorang muslim. Untuk memakai siwak sebelum sholat, untuk sholat tahiyatul masjid pada saat masuk ke dalam masjid, untuk masuk dengan kaki kanan lalu membaca doa, untuk keluar dengan kaki kiri lalu membaca doa. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang malas. Apa yang menyebabkan lupa? Apa yang menyebabkan malas? Apa yang menyebabkan keengganan kita untuk melakukan sunnah?
Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan pernah orang bisa dekat dengan aku, kata Allah. Yang artinya pakai dekat dengan Allah pasti dekat dengan Nabi, dekat dengan Nabi pasti dekat dengan Allah. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak akan orang dekat kepada Allah terkecuali dengan mengerjakan amal-amal fardu, betul. Tidak akan orang dikatakan cinta kepada Nabi kecuali dia mengikuti Nabi, betul. Tetapi untuk melakukan fardu dengan sempurna dan mengikuti Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya, ini membutuhkan sebuah dorongan batin, sehingga kemudian ketika kita mengerjakan fardu dengan ikhlas, mengikuti sunnah bukan karena ingin dikatakan saya nyunnah dan sebagainya, tetapi karena timbul dari rasa cinta saya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dorongan yang kuat itu adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus sholawat dan bukan yang lainnya? Sholawat untuk orang awam seperti kita adalah merupakan formula yang paling tepat di saat orang sulit untuk khusyuk, di saat orang sulit untuk ikhlas, di saat orang sulit untuk melakukan tuntutan-tuntutan dasar daripada ibadah kepada Allah. Maka salawat kemudian menjadi alternatif, sebuah ibadah yang bahkan dilakukan dalam keadaan tidak khusyuk sekalipun, riya sekalipun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca satu kali oleh kita ada 5 manfaat, dan 5 itu dikalikan 10, dan 10 itu akan dilipat gandakan 700 oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus susah payah dengan ketentuan-ketentuan yang ketat seperti ibadah yang lain. Pertama, akan diampuni dosanya oleh Allah. Berapa dosa? 10 dosa. Kalau dia bacanya hampir hatinya, mungkin bukan 10 lagi, tapi sampai 700 dosa. Satu kali. Yang kedua, dia akan diberikan 10 kebaikan, bahkan mungkin sampai 700 kebaikan. Yang ketiga, dia akan diangkat 10 derajat, bahkan mungkin 700 derajat. Yang keempat, dia akan mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan salam dari Allah. Sayyidatuna Khadijah pernah sekali mendapatkan salam dari Nabi SAW, dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan ke Nabi, sesungguhnya Allah mengirim salam kepada istrimu Khadijah dengan membaca salawat kepada Nabi. Satu salawat ada 10 salam yang Allah berikan kepada kita. Betapa satu salawat kalau sampai per satunya dikalikan 700, ada ribuan kebaikan saat kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kita akan tahu pada saat kita kembali kepada Rasul, kembali kepada Allah, kita akan tahu betapa dahsyatnya pahala salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan seluruh kebaikan dan akan menghindarkan seluruh kejelekan. Mudah-mudahan malam hari ini Allah akan membangun sebuah ruang di dalam hati kita, agar Nabi Muhammad dapat dengan nyaman berada di dalamnya. Dan mudah-mudahan segala setan, iblis, dan racun-racun yang pernah ditinggalkan di dalam hati kita, membenci sesama, sombong terhadap orang, lihat di dalam berbuat dan beramal, mudah-mudahan dikeluarkan semuanya oleh Allah, sehingga kita tidak pulang dari majelis ini berkecuali hati kita adalah hati yang pantas untuk dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita akhiri majelis ini dengan menyebut nama yang terbaik, 2 nama terbaik, yaitu nama Allah dan nama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
الله عبد الرحمن أيما تدعو فلله الأسماء الحسنى فندعوك يا الله يا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام